seperti kayak tren skena. Skena lagi. Nah, kan tren skena di mana kan kemarin sempat viral kan tren skena. Iya. Kayak lagu kita pernah ikat Oke. lagi. Sampai selesai, Pak. Ajak kau bilang gitu. Kalau di posisi kita sebagai instansi misalnya kita bekerja di suatu PT atau sebuah perusahaan ya, di mana itu ada sebuah struktur yang jelas, ada sebuah struktur, ada tujuan, kelompok itu ada tujuan, ada makna tersendiri dalam suatu perusahaan itu. Nah, kita menerapkan apa? Masa kita di dalam suatu perusahaan itu menerapkan postmodernisme yang tidak ada struktur, bakalan hancur dong jadinya perusahaan itu. Halo semuanya, selamat datang di Pergema, Perspektif Generasi Muda. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman yang ada di rumah atau yang ada di manapun ya kalian berada, kali ini kita akan podcast ya, membahas terkait dengan postmodernisme mengubah cara orang membentuk kelompok sosial. Sebelum itu, perkenalkan saya Rizky Doyananta sebagai host yang menemani narasumber kita. Ada dua narasumber yang luar biasa kali ini, teman-teman semua ya yang ada di rumah. Oke, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Namanya siapa nih? Silakan. Halo pemirsa semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sadi Kusmani. Saya sebagai narasumber dari podcast berjudul Pergema. Oke, silakan selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Paris Elamin. Saya juga sebagai narasumber di acara ini. Oke, gimana nih kabarnya? Mungkin bisa dimulai dari Mas L dulu nih. Ya, kalau kabar alhamdulillah masih diberi kesehatan yang luar biasa, ya udah beri nikmat dan rezeki untuk datang ke sini. Biasa ya. Sehat berarti ya? Alhamdulillah sehat. Oke, untuk Mas Adi gimana kabarnya? Kalau dari saya sih alhamdulillah juga saya di sini sehat walafiat, bisa melakukan sesi podcast kali ini dengan semangat yang membara dan semangat. Oke, semangat ya. Oke, harus semangat. Kira-kira udah siap belum untuk menceritakan atau berbagi sharing pengalaman terkait Siap dengan banget dong. postmodernisme ini? Siap ya? Siap. Oke, udah siap teman-teman. Jadi mungkin kita akan menanya-nanyakan ya terkait dengan apa aja sih yang saat ini sedang ramai ya terkait dengan postmodernisme, yang mana sebelumnya modern, sekarang sudah menjadi postmodernisme. Oke, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan postmodernisme menurut Mas El dan Mas Adi? Mungkin bisa dimulai dari Mas El dulu deh. Kalau menurut saya postmodernisme itu cara berpikir seseorang atau cara berpikir di suatu kelompok. Jadi di mana postmodernisme ini menentang akan prinsip-prinsip dari modernisasi atau modernisme sendiri. Apa yang ditentang? Jadi postmodernisme ini menjelaskan tentang bahwa prinsip hidup atau cara kerja kehidupan tidak terpaku pada satu keputusan atau satu kepercayaan saja. Jadi di postmodernisme ini berpacu pada opini-opini masyarakat atau pendapat secara luas. Jadi tidak terpaku harus seperti ini, harus seperti itu gitu, Mas Rizky. Oke. Kalau Mas Adi gimana? Kalau menurut saya sih postmodernisasi dari segi secara umum ya. Kan postmodernisasi ini kayak aliran filsafat juga kan. Nah, di mana postmodernisasi ini muncul pada abad 20. Pada abad 20 di mana postmodernisasi ini yaitu yaitu respon dari ketidaksukaan terhadap modernisasi yang ada. Seperti itu. Oke, berarti kalau dibilang secara skalanya itu duluan mana nih? Modern atau postmodernisme? Modern Modern dulu ya. Modernisme. Berarti postmodernisme ini menentang adanya modernisasi itu ya. Sebenarnya bukan ditentang secara luas, tapi mereka itu mengubah cara berpikirnya, mengubah sistemnya. Oke, berarti lebih apa ya? Kalau bisa dibilang lebih fleksibel gitu ya. Ya, lebih fleksibel. Oke. Jadi secara umum seperti itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang ada di rumah ya,
kita melihat podcast ini, kita akan membahas terkait dengan postmodernisme. Oke. Lalu perbedaannya dengan modernisme itu seperti apa? Kalau menurut saya dan apa yang sudah saya baca, perbedaannya itu sangat jelas dan sangat berbeda dari yang awal kita menggunakan modernisme yang ada di dunia ini. Modernisme itu cara pandang individu atau sebuah transformasi dari ketradisionalan, sistem tradisional menjadi sebuah sistem yang modern saat ini. Gimana teknologi itu mulai dipergunakan, Oke. sudah mulai ada struktur yang jelas, seperti adanya ketua kelompok, misal ada bendahara, ada sesuatu bidang di dalam sebuah kelompok sosial itu. Bedanya apa di postmodernisme? Bedanya di postmodernisme ini tidak terpaku akan struktur. Jadi kelompok sosial itu bisa terbangun tanpa adanya struktur, tanpa adanya aturan yang jelas, dan bahkan tanpa adanya tatap muka di kelompok sosialnya. Contohnya kayak fans K-pop itu kan, adanya kelompok sosial fans K-pop itu kan karena media sosial. Jadi adanya itu tanpa adanya tatap muka. Jadi seperti itu perbedaan dari modernisasi dan postmodernisasi. Cukup signifikan ya ternyata dari modernisme ke postmodernisme. Iya, benar banget. Kalau menurut Mas Adi gimana? Kalau dari saya sih mungkin sama aja dari penjelasan Mas El juga. Cuma saya ingin menambahi kalau modernisme itu cuma keyakinan, di mana mereka itu yakin pada satu hal yang kekal, satu hal yang pasti. Sedangkan postmodernisme ini berdasarkan keyakinan perspektif beberapa orang. Jadi tidak ada kebenaran satu. Jadi banyak dari beberapa perspektif orang seperti itu. Oke. Ya. Berarti kalau aku bisa mengambil kesimpulan ya, apa yang menjadi pembeda terkait dengan postmodernisme dengan modernisme ya. Tadi Mas El menyampaikan bahwa kalau modernisme ini terpaku sama struktur gitu ya. Apa-apa ya berarti adanya struktur. Kalau postmodernisme saat ini, yang di era saat ini itu lebih fleksibel. Jadi tidak ada struktur pun bisa menjadi kelompok gitu ya. Benar. Jadi kayak seperti tadi apa yang disampaikan, misal ada media sosial di kelompok misal K-pop gitu ya. Jadi itu bisa terbentuk menjadi sebuah kelompok meskipun tidak ada struktur gitu ya. Seperti itu ya Mas ya. Ya, benar. Oke. Kalau kita ngomongin postmodernisme ya, sebenarnya perubahan apa sih yang paling kerasa dalam cara orang membentuk identitas itu? Mungkin kalau dari saya, cara membentuk jati diri, misal Ya. cara membentuk jati diri Identitas, kita dari modernisme ke postmodernisme. Yes. Mungkin kalau pada zaman dulu itu yang masih gencar-gencarnya modernisme itu, kalau dari bidang pekerjaan aja, jangan jauh-jauh. Yes. Kalau dari bidang pekerjaan, misal di modernisme itu jati diri itu pasti. Misal saya kerja sebagai petani, Ya. saya bekerja sebagai guru. Nah, itu terpaku sama satu pekerjaan. Satu pekerjaan yang tetap. Kalau di postmodernisme ini yang sekarang kita sering jelas. Setiap hari ini. Misal saya sebagai mahasiswa, saya juga sebagai bekerja sebagai guru, berjualan di pinggir jalan. Nah, jadi tidak terpaku pada satu identitas diri. Misal identitas diri itu misalnya sebagai guru atau nanti malamnya sebagai pedagang. Jadi itu bisa banyak yang kita bisa ambil. Gitu. Oke. Berarti benar-benar memang lebih fleksibel teman-teman Ya, di fleksibel. postmodernisme ini. Jadi apa yang disampaikan sama Mas El tadi, bisa apapun itu ya, misal mau jadi petani, mau berjualan, apapun itu bisa ya. Ya, Karena ya sesuai dengan kapasitas atau kemampuan diri kita seperti itu. Sekiranya kita bisa, kenapa tidak? Oke, kalau Mas Adi gimana? Kalau dari saya sih merujuk ke gender ya Mas. Dimana kan biasanya dalam modernisme ini merujuk pada satu gender itu cuma punya pekerjaannya sesuai gendernya. Seperti laki-laki itu harus bekerja yang berat, sedangkan perempuan itu bekerja yang ringan-ringan ke kerjaan yang domestik kayak
memasak, mengurus anak, seorang ibu rumah tangga lah seperti itu. Sedangkan dalam postmodernisme ini itu bebas, kayak cowok mau kerja memasak, domestik dan lain sebagainya itu bebas. Cewek juga bebas, cewek bisa kayak angkat Beban gitu ya. beban, Ya. kuli dan lain sebagainya berat-berat yang harusnya itu pekerjaan cowok. Jadi dalam postmodernisme ini bebas, pekerjaan apapun bebas, tidak menurut pada gender seseorang seperti itu. Oke, berarti fokusnya pada gender kalau menurut Mas Adi. Jadi kalau Mas Adi menyampaikan tadi, cowok cewek pun itu sama gitu ya. Nggak ada yang ada apa ya? Nggak ada perbedaan. Misal cowok mau masak ya bisa. Kalau misalkan zaman dulu gitu ya Mas, kalau berbicara sama zaman dulu itu di dapur ya udah cewek ya. Iya. Tapi sekarang cowok pun bisa masak, terus cowok pun bisa sapu nyapu gitu ya, kerja domestik yang di rumah gitu dan lain sebagainya itu bisa gitu ya. Jadi kita nggak memandang gender gitu, nggak ada kesetaraan gender seperti itu. Iya. Oke, berbicara postmodernisme ya Mas ya, sering muncul istilah bahwa identitas sekarang itu lebih cair. Ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan identitas lebih cair? Ya? Mungkin bisa dijawab saya duluan. Oke, gimana, Mas? Sudah Iya. aku dulu. Iya, aku tuh masa di dulu nih. Biar gantian gitu ya Mas. Ya. Oke. Terima kasih Mas El atas kesempatan. Oke. Nah, aja Mas. Kalau menurut saya sih identitas yang lebih cair. Nah, cair. Kata cair itu dimana kalau kita taruh di gelas ini, Iya, ya. itu bisa berubah gini-gini. Tidak menentu kayak ini bangku. Ini kan Padat tetap gitu ya. nggak bisa berubah-ubah. Oke. Nah, jadi identitas cair itu kita bebas. Kayak kita jadi apapun itu bebas. Tidak tergantung pada adat, budaya dan lain sebagainya. Jadi bebas kita mau jadi apapun itu Oke. bebas itu. Itu. Menurut saya. Oke. Berarti apa yang dimaksud tadi ya? Air ya, cair ya. Sesuai dengan apa yang pertanyaan tadi itu cair. Jadi mau gimana pun caranya teman-teman kita itu bebas ya. Mau ngapain ya bebas. Tapi ya tetap ada batasannya gitu ya. Ya. Tapi ya harus dikontrol juga teman-teman. Nggak semelulu kita cair bebas di luar kontrol gitu ya. Jadi kita harus ada batasannya juga. Seperti itu. Oke, kalau menurut Mas Il gimana? Kalau menurut saya benar yang dikatakan tadi cair. Oke, mantap. Saya juga menambahi cair dan mengalir. Itu sifat air. Kenapa dikatakan cair? Selain dari profesi yang kita bisa pilih secara bebas, kita bisa berpendapat sesuai apa opini kita. Jadi dari ciri-cirinya tadi postmodernisme itu tidak terpaku pada satu sudut pandang. Jadi opini itu bisa dari berbagai macam orang, tergantung ini pengalaman individu. Kan setiap individu itu pasti beda pengalamannya, pasti beda cara merasakannya. Jadi setiap orang kan pasti punya opini masing-masing. Nah itu yang dikatakan cair. Jadi pendapat itu bisa dari berbagai hal, gak terpaku pada satu argumen saja dan tidak terpaku pada satu sudut pandang. Gitu. Berarti opini teman-teman ya. Jadi opini itu kita bisa menerima semuanya ya. Ya, benar. Jadi nggak terfokus pada satu opini saja, tapi ya banyak opini atau pendapat-pendapat dari berbagai. Dan kita bisa mentelaah gitu ya, apa yang dimaksud dengan opini-opini dari berbagai sudut pandang orang-orang tersebut. Jadi kita bisa harus menelaah itu kan. Oke. Dengan identitas yang lebih fleksibel ini ya Mas ya. Apakah cara orang memilih kelompok sosial itu juga ikut berubah ya? Misalnya, apakah seorang itu sekarang jadi lebih bebas membentuk atau bergabung dengan komunitas-komunitas tertentu? Dari saya dulu Mas. Boleh, terserah. Kalau menurut saya sih dari yang jelas Mas Ri tadi, yaitu cair, mengalir dan fleksibel gitu. Ya. Jadi kita itu bebas. Seumpama kita itu tertarik pada kesenian. Jadi kita pilihnya seni Nanggala. Sekaligus kita suka dengan olahraga. Jadi kita ambil dua identitas. Kalau orang mengenal kita, kamu Nanggala ya? Enggak juga, saya juga orgasip gitu ya. Jadi nggak ada identitas yang satu. Jadi kita punya identitas yang banyak. Jadi fleksibel, kita mau ke musik, seni,
olahraga dan lain sebagainya kita bebas gitu. Oke, lebih fleksibel. Emang postmodernisme ini lebih fleksibel teman-teman. Jadi kemanapun kita berada itu bisa ya. Jadi apa yang disampaikan oleh narasumber kita yang ada di sini tadi ya. Tentunya kita mau ikut misal seni gitu ya, kita bisa. Misal olahraga juga bisa. Jadi kalau dianggap seni juga enggak, olahraga pun bisa gitu. Oke, kalau menurut Mas Del gimana? Ini ya, fleksibel Iya, fleksibel. pada identitas diri pada sebuah kelompok kan. Yes. Benar juga yang dikatakan Mas Adi itu juga. Jadi biar penonton lebih luas ya pemikirannya. Yang menjadi fleksibel itu sebenarnya bukan cuma hobi. Jadi bisa hobi, bisa pendapat, bisa kepercayaan, bisa tren, atau bisa cara berpakaian gitu. Jadi yang menjadi fleksibel di identitas diri dan kelompok, kita bisa memilih. Misal aku suka nih sama tren apa ya, tren skena misal. Oke. Tren skena. Yang bumi-buminya Ya, ini ya. bumi-buminya, tren skena. Aku suka tren skena. Tapi musiknya kan ada ya musik skena itu Iya, seperti apa ya. Tapi musiknya kita itu beda dari tren skena. Nah, Oke. jadi pas kita bisa bebas memilih itu di situ. Misal kita punya ketertarikan dengan cara berpakaian kita yang skena, terus tapi kita musiknya itu bukan musik skena, tapi kita bisa musik apa ya, beda musik rock atau musik apa yang bertabrakan dengan musik skena gitu. Jadi cara pemilihan kita itu lebih bebas dan itu tidak ada yang salah dari itu. Oke. Dari postmodernisasi itu juga nggak berpikiran tidak ada yang salah kalau memang itu pendapat dan kesukaan kita sendiri. Oke. Jadi kita bebas ya Mas ya, Ya, bebas memilih sangat apapun fleksibel. ya. Seperti tadi kita set atau outfit kita itu skena. Kita bisa milih musik misalnya, musik bukan skena itu bisa. Jadi fleksibel emang ya. Benar-benar postmodernisme ini memang fleksibel. Jadi nggak ada batasan, bebas ya. Ya. Sebagaimanapun caranya kita bisa melakukan apapun gitu ya. Bahkan ini Mas, di suatu budaya itu bisa dicangkuti postmodernisasi. Oke, gimana itu Mas? Misal ada dua budaya tradisional dan modern. Oke. Contohnya di alat musik. Di alat musik contohnya, di alat musik tradisional, contohnya gamelan Jawa. Di sini kan ada gamelan Jawa. Oke. Ada namanya juga anak band, musik band kayak contohnya musik pop, musik rock. Nah, di postmodernisasi itu bisa digabungkan. Jadi sebenarnya sama saja seperti apa yang saya jelaskan, skena dan musik yang lain itu sebenarnya bisa digabungkan. Kalau di dalam musik itu juga bisa digabungkan kayak pengkolaborasiannya itu. Pengkolaborasiannya itu bisa disebutkan dengan postmodernisasi juga karena ada musik gamelan dipadukan dengan musik modern. Nah, itu yang menjadi fleksibel itu seperti itu. Banyak postmodern itu jadi postmodern itu menimbulkan pengkolaborasian. Jadi kreativitasnya itu lebih ditonjolkan postmodernisasi itu. Berarti Gitu. bahkan musik pun bisa Ya, itu dikolaborasi ya, apa bisa saja. di-mix gitu ya. Dari musik budaya terus di-mix dengan musik yang lebih Ya. yang saat ini lagi marak-marak kayak gitu bisa di-mix teman-teman. Jadi apapun itu sekarang itu bisa lebih memang fleksibel gitu ya. Oke, kalau Mas Adi mungkin ada tambahan mungkin. Mungkin dari saya sih tadi kan jelasnya Mas El mungkin dari segi musik. Iya, benar. Kalau dari saya mungkin dari segi olahraga gitu gimana? Dimana di Madura ini kan ada, bukan di Madura aja sih, ada namanya jemparingan ya. Nah, jemparingan ini biasanya identik dengan budaya pangan pemana di mana mereka itu duduk bersila terus sambil ngopi, terus mereka berburu sambil ngopi gitu. Oke. Nah, sejarah kan gitu, kayak filosofinya kan gitu. Nah, di daerah modernisasi ini ditambah dengan campuran modern dengan khas modern, di mana mereka itu memakai, kan biasanya kalau khas budaya itu memakai kayak budaya khas masing-masing, mana Bali itu pakai apa namanya? Bukan odeng, Bali. Madura, odeng. Oh, odeng Madura ya? Bali. Oke. Pokoknya ada nama Bali kan itu. Nah, di sekarang itu bahkan ada yang bisa pakai
baju biasa gini, Hmm. mana nih? Jadi bebas gitu. Oke. Kalau dulu tuh gak boleh gitu. Harus kayak, dan duduk juga itu kan di adatnya itu harus bersila. Sekarang itu boleh. Boleh. Oke teman-teman, bahkan olahraga seperti jemparingan pun itu sekarang lebih bebas gitu ya. Tapi itu emang diperbolehkan atau gimana mas? Atau memang harus dipakemin? Atau memang kalau misalkan mau jemparingan bebas atau gimana? Sebenarnya sih ada beberapa pendapat yang mereka itu kontra sama Pro. pro. Iya, karena kan Jadi bersangkutan dengan budaya gitu ya. Jadi takutnya nanti apa ya melenceng. Jadi nanti kita nggak enak gitu ya teman-teman. Jadi kita meluruskan aja gitu. jadi ada yang kontra dan pro juga kan. Iya. Jadi ada yang mendukung bebas biar apa ya jemparingnya itu lebih bisa dikenal, bisa lebih beradaptasi dengan budaya-budaya modern. Sedangkan ada yang berpendapat bahwa kita itu harus melestarikan budaya. Jadi kita itu harus tetap pada cara-caranya. Kayak jemparingnya itu harus ini, harus gitu, dan gitu. Gitu. Sesuai pakem biasanya orang. Oh, oke. Sebelum jauh-jauh kita membahas terkait dengan postmodernisme, aku mau nanya tuh. Teman-teman ini narasumber kita teman-teman di sini ya. Ini merupakan mahasiswa ya. Yang pasti juga mengikuti organisasi gitu ya. Organisasi dari dari berbagai apapun organisasi ya. Tadi kan juga bahas terkait dengan musik, olahraga, budaya dan lain sebagainya. Mungkin aku mau nanya dulu nih ke Mas El dulu. Mas El mengikuti organisasi apa? Kalau boleh tahu di dunia kampus itu. Kalau saya ikut UKM Seni Nanggala. Oh, oke. UKM Pantas seni. teman-teman. Ya. UKM Seni. Oke. Cuma seni aja, Seni Nanggala. Iya, Seni Nanggala. Oke. Kalau boleh tahu di UKM Seni Nanggala itu apa aja sih, Mas? Ngapain aja? Ya, sesuai namanya kita beraktivitas seni berkarya dan mempelajari tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia atau termasuk di yang kita tempati ini di Madura. Jadi ada, kalau saya sendiri, saya di seni itu belajar tentang musik tradisional Madura, Oke. yaitu daul. Oke. Itu Berarti juga. itu tadi yang bisa di mix itu juga musik seperti itu tadi ya? Iya, karena musik daul juga ada perkembangan. Oke. Jadi kalau menurut seni, kalau bahasa seni itu namanya kontemporer. Jadi musik seni berbasis apa yang ada pada zaman ini. Jadi perubahan itu bisa terjadi. Contohnya kayak daul. Daul dulu alatnya ya seperti namanya ada alat-alat ini, alat-alat tempat ikan, wadah ikan, terus ada memang yang bermelodi. Sekarang ada tambahan bahkan musik ini, bahkan alat musik luar Indonesia, luar negeri. Bahkan ada itu. Tapi tapi untungnya itu jadi tawaran yang bagus bagi di Pulau Madura. Jadi karena musiknya itu tidak kolot gitu. Jadi harus tidak membosankan. Jadi ada perpaduan alat musik yang ada. Contohnya di musik daul itu ada trompet. Nah, itu trompet kan I see. musik luar kan. Trompet musik luar. Nah, bahkan sekarang musik daul itu tidak ada yang nggak pakai trompet. Kalau dulu nggak ada gitu. Berarti ini musik daul ini merupakan budaya yang ada di Madura gitu. Iya, budaya yang ada di Madura, tetapi juga terkena dampak atau memang ada perubahan di postmodernisasi. Jadi memang perlu adanya pembukaan pikiran biar gak kolot gitu. Oke. Dari segi budaya dan tradisi. Tapi memang ada yang pro, memang ada yang kontra. Oke. Tapi itu memang secara general sudah masuk ya, kayak misalnya tadi trompet itu udah pada pakai semua ya musik-musik. Ya, kalau setahu saya memang general, hampir merata orang komunitas daul itu pakai trompet, pakai alat-alat inilah, bukan alat-alat asli tradisi Indonesia maupun Madura, bahkan di luar negeri. Setahu saya seperti itu. Oke, berarti termasuk musik di mix itu apa? Kontemporer. Iya. Oke. Keren ya teman-teman ya. Seni. Oke.
Cukup ya untuk perkenalan organisasi yang dimiliki oleh Mas El. Oke, kita lanjut ke Mas Adi. Gimana? Mas Adi di dunia kampus ini mengikuti organisasi atau enggak? Ya pasti harusnya mengikuti ya. Tadi bahasnya tentang olahraga nih. Ayo gimana Mas Adi? Kebetulan saya itu sekarang Ya. itu lagi ikut UKM di apa ranah olahraga gitu. Ada di fakultas namanya Orgasif. Oke. Nah, di situ juga ada beberapa cabang olahraga. Ada kayak badminton, volley, terus futsal, terus apa lagi lupa aku. Iya. Bulu tangkis, badminton, dan satu lagi ada jemparingan. Oke. Nah, jemparingan ini masuk ke Orgasif itu saya lupa sih tanggalnya berapa, tapi itu udah di apa ya? Kemarin dulunya itu cuma 4. Jadi cuma badminton, volley, futsal, sama basket. Cuma 4. Terus kemarin tuh kita tahun berapa lupa, Orgasif itu Masuk kayak collab sama apa ya? Budayawan dari Bangkalan, di mana dia itu pegang budaya yang ada di Jawa Timur. Oke. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Terus dia itu kayak punya sanggar buat jemparingan. Nah, kita itu kebetulan anggota Orgasif itu kenal, jadi kita itu meminta kayak collab, boleh nggak kalau jemparingan itu dimasukin ke Orgasif. Kan kita itu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Budaya menjunjung nilai budaya. Olahraganya kok cuma nggak ada budaya kayak futsal, badminton, basket, volley kan nggak ada budaya Indonesianya. Jadi kita itu mau masukin yang budaya. Jadi kita masukin jemparingan itu. Oke. Luar biasa teman-teman ya. Jadi memang dari pengalaman berorganisasi kedua narasumber kita ini bisa memberikan insight baru terkait dengan postmodernisme pada saat ini gitu. Oke, kita balik ke topik lagi ya teman-teman. Setelah mengenalkan mengulik tadi kan bahasnya memang di dalam organisasi ya, kayak misal seni, olahraga. Makanya di sini aku mau nanya ya, makanya itu ikut organisasi apa gitu di dunia kampusnya gitu. Oke, kita back to topic. Oke, seberapa besar sih peran media sosial dalam pembentukan kelompok sosial masa kini seperti ini, Mas? Saya dulu ya. Ya Mas, silakan. Kalau seberapa besar Iya. media sosial itu? Kalau menurut saya itu sangat berpengaruh, sangat besar karena di postmodernisasi ini sesuai namanya juga, sesuai ciri-cirinya juga nggak terpaku pada satu pendapat satu. Jadi di media sosial juga biasanya itu menjadi pusat perdebatan di media sosial sendiri. Jadi banyak opini yang masuk, bahkan itu general sekali, banyak sekali orang yang beropini di sana di media sosial. Jadi postmodernisasi ini bisa dikatakan media sosial menjadi salah satu pusat sistem atau pola berpikir itu ada di postmodernisasi ini ada di media sosial. Karena setahu saya ya, dari modernisasi itu masih cara menginformasikannya itu masih dalam berita, televisi, koran, radio, masih seperti itu. Kalau di zaman sekarang postmodernisasi itu bahkan media-media itu memberikan informasi sesuai apa yang ada di televisi, sesuai apa yang ada di radio, sesuai apa yang ada di koran, dan tidak sesuai fakta ya, tapi banyak opini yang berbeda di satu fakta itu. Ya, misal ada dua akun di media sosial membicarakan satu fakta, tapi yang diposting ini ada dua opini yang berbeda. Makanya di postmodernisasi ini menurut saya media sosial itu sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Oke, kalau menurut Mas Adi gimana? Kalau izin saya minum dulu Mas. Oke, silakan ya. Minum dulu. Oke, monggo silakan. Minum dulu. Kalau dari saya juga apa tadi Mas?
Lupa saya pertanyaannya. Ini seberapa besar sih peran media sosial dalam pembentukan kelompok sosial masa kini, Mas? Kalau menurut saya sih sangat besar perannya ya Mas ya. Dimana kita itu bahkan saya sendiri itu bahkan satu hari itu bahkan bisa menghabiskan setengah dari hidup saya itu bermain media sosial gitu. Oke. Saya sendiri. Oke. Gak apa Mas, saya Ya. gak apa. Kita share itu bersama seru aja Mas. Iya. Ya. Jadi kita itu selalu terpapar dengan informasi-informasi baru. Bahkan kita itu bisa mengakses kemanapun kita mau menyelam ke arah kelompok yang apa namanya politik, Oh kita bisa masuk, kita bisa komen-komen politik di situ, kita bisa komen-komen di kayak akun-akun, mohon maaf ya Mas, kayak DPR gitu, Iya. kita bisa masuk, kita komen-komen, kayak kita kritik, kok gitu sih, Oke. kak jelas kamu, nah gitu kita bisa masuk ke politik, kelompok sosial politik, Yes. nah terus kita bisa masuk ke pro pemerintah. Nah sebenarnya pemerintah itu baik, gini. Nah mereka itu melakukan itu demi kita, demi Indonesia gitu. Jadi kita bisa masuk kelompok sosial yang berbeda bahkan bertolak belakang gitu Mas. Itu karena akses yang terlalu mudah untuk diakses untuk kita seperti itu. Oke, emang ya teman-teman ya saat ini memang sudah teknologi semakin canggih, apalagi media sosial yang lagi marak-maraknya. Jadi memang berperan penting ya untuk apa ya adanya postmodernisme ini ya. Jadi berpengaruh juga pada di lingkup media sosial seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ya. Kenapa ya budaya pop sekarang dan konsumsi kini ikut membentuk identitas kelompok, Mas? Gimana? budaya pop atau budaya yang lagi up-upnya itu budaya pop Ya. sekarang ya, dan konsumsi kini itu ikut membentuk identitas kelompok. Ikut membentuk identitas Iya. kelompok. Oke. Karena menurut saya kembali lagi kita hidup di zaman postmodernisme. Yang di postmodernisme ini kita bebas untuk memilih. Kita bebas untuk milih ini, milih itu, bahkan keduanya kita pilih di postmodernisme ini. Kenapa budaya pop itu tadi atau Budaya pop yang lagi tren lah. Tren. Yang lagi tren itu bisa Ini bisa membentuk Iya. identitas kelompok ya. bisa membentuk identitas kelompok. Hmm. Karena kalau memang media sosial itu sekarang kan yang lagi gencar-gencarnya itu di media sosial sangat berpengaruh gitu terhadap suatu kelompok, suatu individu manusia. Kalau ada sesuatu hal yang lagi tren gitu, biasanya orang-orang itu mengikuti karena dia menganggap orang-orang banyak yang mengikuti dan itu keren gitu. Jadi FOMO. ya FOMO lah. Kalau istilahnya sekarang FOMO gitu ya. istilahnya sekarang FOMO. Jadi kenapa itu sebenarnya sangat mudah selagi menjadi suatu yang positif atau menjadi sesuatu yang menurut seseorang itu keren. Menjadi seseorang itu keren dan bisa menimbulkan kelompok sosial, bisa menciptakan sebuah kelompok sosial. Karena ada trennya itu. Karena adanya tren itu pasti ada pro dan kontra. Pasti ada yang mencibir, pasti ada yang mendukung sehingga terjadinya kelompok sosial itu Mas. Oke, teman-teman. Jadi dengan adanya pop ya atau populer trending yang saat ini itu bisa juga membentuk kelompok sosial ya Mas ya. Meskipun nggak berdasarkan struktur ya yang berdasarkan yang modern pada sebelum di era postmodern ini. Dengan adanya tren pun itu bisa menjadikan kelompok ya, sebuah kelompok sosial seperti itu. Kalau menurut Mas Adi gimana? Saya lupa Mas pertanyaannya apa, mungkin bisa diulang juga. Ya, kenapa ya budaya pop atau budaya yang populer sekarang ini dan konsumsi kini ikut membentuk identitas kelompok Mas? Kalau menurut saya seperti yang saya jelaskan tadi itu, di mana orang sekarang itu hidupnya itu hidup di era dunia maya. Jadi mereka itu kayak di dunia asli itu kurang
menjelajahi dunia, sedangkan di hidup mayanya mereka itu menjelajahi bahkan seluruh dunia, mereka Ya. bisa akses seperti itu. Terus bagaimana budaya populer bisa mengubah identitas kelompok. Nah, menurut saya itu eh, karena terlalu mudahnya seseorang mengakses sesuatu, jadi kita itu sering ikut-ikutan seperti kayak tren skena. Skena lagi. Nah, kan tren skena di mana kan kemarin sempat viral kan tren skena Ya. kayak lagu kita menaik ke Oke. lagi Sampai selesai, Bang. aja kau bilang gitu. Jadi Ada gitar ya. kita ikut tren itu bahkan sampai membentuk sebuah kelompok skena. Dan UTM sendiri ini ada TikTok kalau nggak salah namanya UTM Culture, di mana di dalamnya itu banyak anak-anak skena kayak kaos Iya, yang gombal gitu ya, oversize gitu ya. kaos cubray, terus celana oversize seperti itu. Bahkan kayak di UKM itu kayak ikut, bahkan kayak olahraga itu dicampur dengan stres skena, kayak main bola sambil pakai baju skena seperti itu. Jadi itu kayak tidak secara langsung itu mengubah identitas kelompok seperti itu. Kayak yang harusnya itu UKM olahraga, UKM seni malah kecampur dengan budaya populer saat ini seperti itu. Oke teman-teman, media sosial ini emang bener-bener berpengaruh banget ya. Ya seperti tadi apa yang disampaikan ya oleh Mas El sama Mas Adi, skena gitu ya, baju-baju yang oversize itu juga bisa membuat kelompok ya. Seperti apa yang disampaikan Mas Adi tadi, ada yang namanya TikTok UTM Culture gitu ya. Itu juga sudah termasuk kelompok teman-teman. Jadi meskipun nggak ada struktur, itu sudah merupakan bagian dari kelompok sosial seperti itu ya Mas ya. Oke, yang terakhir Mas, yang terakhir. Menurut Mas El dan Mas Adi, kedepannya cara kita membentuk kelompok sosial itu bakal berubah ke arah mana? Yang mana sebelumnya itu modern, terus postmodern, kedepannya nih ke arah mana ini? Kalau pandangan menurut Mas El dan Mas Adi. Mungkin bisa Mas El dulu. Saya dulu. Oke. Gak apa, kita aja. Gimana tadi, gimana? Oke. Ke depan, cara kita membentuk kelompok sosial bakal berubah ke arah mana? Yang mana sebelum postmodern kan ada modern. Ya. Sekarang postmodern. Ya. Terus ke depannya ini ke arah mana? Kira-kira ke arah mana? Kalau itu saya masih belum bisa berpikir sejauh itu sih. Tapi kalau menurut saya yang sekarang dan akan berkelanjutan di depannya, sebenarnya postmodernisme dan modernisme ini sama-sama penting sebenarnya. Sama-sama ada kelebihan, sama-sama ada kekurangan, dan dua ini bisa saling digunakan secara bersamaan maupun berbeda. Tergantung di mana kita memposisikan diri. Ya contohnya kayak kalau kita mau kayak yang tadi Mas dijelasin di TikTok atau di media sosial ada UTM Culture, UTM Jabodetabek, Oke. kayak gitulah. Itu ya kita bisa menerapkan postmodernisme itu, karena kita bisa masuk ke misal daerahku Pamekasan, ada UTM Pamekasan gitu, UTM Pamekasan. Ya aku bisa ikut di UTM Pamekasan, aku juga bisa ikut di UTM Culture gitu, contohnya seperti itu. Kita bisa menerapkan itu postmodernisme. Kalau di postmodernisme. Ya. Kalau di modernisme juga kita bisa, kalau di posisi kita sebagai instansi misalnya kita bekerja di suatu PT atau sebuah perusahaan ya, di mana itu ada sebuah struktur yang jelas, ada sebuah struktur, ada tujuan, kelompok itu ada tujuan, ada makna-makna tersendiri dalam suatu perusahaan itu. Nah, kita menerapkan apa? Masa kita di dalam suatu perusahaan itu menerapkan postmodernisme yang tidak ada struktur, bakalan hancur dong jadinya perusahaan itu. Ya, kita menerapkan modernisme yang adanya struktur yang jelas, adanya tujuan yang dibuat, adanya makna-makna yang ada kultur lah di dalam suatu perusahaan itu.
bisa juga digabungkan antara modernisme dan postmodernisme. Contohnya di UKM misal saya sendiri di UKM Sininanggala, misal di UKM di sebuah UKM adanya struktur yang jelas itu ya sebagai bentuk ciri modernisme. Dan di satu UKM itu tidak hanya terpaku pada budaya hanya satu budaya. Misal di satu UKM itu kan ada orang Madura, orang Jawa, orang NTT, Macam-macam ya sih. ya seluruh Indonesia, bahkan ada orang luar negeri. Oke. Luar negeri ternyata. Bahkan ada orang luar negeri. Di postmodernisme itu kan bisa itu tidak terpaku pada satu budaya saja. Dan untuk keputusannya atau kepercayaannya juga berbeda. Ada yang Kristen, ada yang Islamnya ada yang Muhammadiyah. Dan keputusannya juga diambil dari secara bersama-sama, bebas berpendapat gitu. Misal yang dari Madura, misal sampean mau berpendapat seperti apa, yang lain juga mau berpendapat seperti apa, dan kita diskusikan. Nah, itu kan termasuk dari postmodernisme itu. Jadi itu bisa kalau dilihat ke depan, sebenarnya dua ini menjadi suatu hal yang penting dan sama-sama berhubungan, sama-sama ada kekurangan dan ada kelebihan. Bisa modernisme sendiri, bisa postmodernisme sendiri, bahkan bisa digabungkan menjadi satu kesatuan, tergantung di mana kita berada, tergantung posisi apa yang ada dan situasinya bagaimana. Seperti itu Mas Rizky. Oke, berarti tapi secara spesifiknya tuh kedepannya masih belum tergambar secara jelas ya? Ya, belum tergambar secara jelas. Oke. Kan tapi sebenarnya itu bisa di-mix gitu ya, antara modernisme dan juga postmodernisme, tergantung situasi dan kondisi seperti itu. Oke, kalau Mas Adi gimana? Kalau dari saya sebenarnya setuju dengan pendapatnya dari Mas El, dimana kalau saya sendiri kedepannya itu kita bakal ke era mana, postmodernisasi atau modernisasi, saya juga nggak tahu. Cuma dari kedua hal itu saling Bersinambungan. plus minus, ada plus minusnya. Dimana kalau kita dari Indonesia sendiri itu kental dengan namanya adat dan istiadat dan budaya. Dimana kalau kita campur dengan adat dari luar, itu kan kayak khas dari Indonesia itu hilang gitu. Boleh kalau cuma kita suka dengan K-pop, anime dan lain sebagainya, tapi kita itu jangan lupa dengan Indonesia. Kita harus melestarikan budayanya. Tapi kita tetap boleh kalau kita mau kayak suka K-pop, dance dan lain sebagainya, tapi kita itu harus tetap cinta dengan budaya Indonesia. Oke, teman-teman, itu tadi ya penampilan atau podcast dari para kedua narasumber yang luar biasa ini. Ya, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa postmodernisme ini saat ini sedang lagi marak-maraknya ya, apalagi di era saat ini itu membentuk sebuah kelompok itu nggak hanya berpatokan sama struktur ya, seperti apa yang disampaikan tadi ya, misal skena ataupun apa itu bisa ya, seperti pembuatan TikTok, UTM culture gitu, di situ sudah termasuk dalam sebuah kelompok teman-teman. Jadi nggak harus ya di postmodernisme ini membentuk sebuah kelompok itu nggak harus berpatokan pada suatu struktur seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin itu yang bisa kami tampilkan podcast Pergema pada pada siang hari ini, atau mungkin teman-teman lihat di jam berapapun ya. Jadi ikuti podcast selanjutnya. Bye bye.